Semoga yang mendengarkan cerita singkat ini diberi rejeki tak terduga dan kesehatan yang nyata. Hari itu, aku Melanie, seorang TKW yang tengah menjalani kehidupan di negeri orang. Aku mendapat kepercayaan besar dari majikan. Mereka sekeluarga pergi keluar kota, dan aku diminta menjaga rumah sekaligus merawat taman yang ada di halaman. Bagiku, ini bukan sekadar amanah, melainkan bentuk penghargaan. Sebab, tidak semua majikan berani meninggalkan rumah megahnya dalam pengawasan seorang pembantu dari negeri jauh. Rumah itu besar, megah, dan sepi. Halamannya luas, dipenuhi pohon-pohon rindang yang meneduhkan. Setiap pagi, aku terbiasa menyapu halaman, mencabuti rumput liar, serta merapikan bunga-bunga yang mulai layu. Meski pekerjaan sebagai juru kebun bukan hal mudah, aku menjalaninya dengan hati ikhlas. Di sela lelah, selalu ada rasa syukur karena di balik kerja keras ini tersimpan doa dan harapan untuk keluarga di kampung. Pagi itu, udara segar, dedaunan berguguran ditiup angin. Aku sedang asyik merapikan pot bunga ketika suara motor berhenti di depan pagar. Aku menoleh dan ternyata itu Anto, sopir keluarga majikan. Ia memang sering mampir untuk mengecek mobil majikan atau sekadar memastikan keadaan rumah tetap aman. Mel, majikan sudah berangkat ya? Tanyanya ramah sambil tersenyum kecil. Iya toh, mereka titip rumah sama aku. Jawabku sambil mengusap peluh di dahi. Aku kembali sibuk dengan sapu dan gunting taman di tanganku. Sementara Anto melangkah santai masuk ke ruang tamu. Dari jauh, aku mendengar suaranya lagi. Mau aku buatin kopi, Mel? Tanyanya dengan nada ringan. Aku menoleh sebentar dan tersenyum. Boleh? Sedikit gula aja ya. Hanya percakapan sederhana, tapi entah mengapa, suasananya terasa hangat. Di rumah yang besar dan sepi itu, kehadiran Anto membuat aku tidak merasa sendiri. Hari itu suasana rumah majikan begitu lengang. Hanya suara sapu yang bergesek dengan tanah, bercampur kicau burung yang bertengger di pepohonan. Aku, Melanie, masih setia menjalani amanah menjaga rumah besar itu. Anto, supir keluarga majikan, tiba-tiba muncul membawa secangkir kopi hangat. Uap tipis mengepul, aromanya menenangkan. Ini Mel, biar tambah semangat, katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Aku hanya sempat berterima kasih sebelum ia bergegas menuju garasi. Dari sela-sela kaca jendela, mataku tanpa sadar mengikuti gerakannya. Anto membersihkan mobil dengan cekatan. Kain lap di tangannya bergerak lincah. Sesekali ia mengelap peluh yang menetes di dahi. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Wajahnya tampak lebih tegas saat berkeringat. Dan entah kenapa, pandanganku betah terlalu lama tertuju padanya. Siang itu, aku menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Baru saja kakiku melangkah, seekor kecoa tiba-tiba berlari cepat di lantai, tepat ke arahku. Aku terkejut dan refleks menjerit kecil. Astagfirullah, Anto, ada kecoa. Tak butuh waktu lama, Anto muncul dari arah garasi. Langkahnya tenang, tidak panik. Sini, biar aku yang urus, katanya singkat. Ia meraih sapu yang tersandar di dinding. Lalu dengan sekali gerakan tegas, kecoa itu mati seketika. Nah, sudah beres, ucapnya sambil tersenyum ringan. Senyum yang sederhana, tapi entah kenapa, membuat suasana hatiku ikut tenang. Aku menunduk, merasa wajahku hangat, padahal tadi baru saja ketakutan. Kehadiran Anto saat itu terasa berbeda. Bukan hanya sebagai supir, tapi seperti seseorang yang diam-diam memberi rasa aman di tengah kesepianku menjaga rumah besar itu. Aku masih berdiri terpaku di ruang dapur. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena kecoa, tapi karena sosok Anto yang berdiri di hadapanku. Ia tampak gagah dengan kemeja yang mulai basah oleh keringat kerja. Terima kasih, Tok. Aku paling gak bisa lihat kecoa, ucapku pelan, hampir seperti bisikan. Anto tersenyum tipis, lalu menatapku dengan mata yang tenang. Ya wajar, Mel, gak semua orang berani. Kalau aku sih, tugasnya memang harus jaga kalian.
Kalimat sederhana itu seolah menghantam hatiku. Ada getaran aneh yang tak bisa kujelaskan. Kata jaga terasa berbeda maknanya, membuat dada ini hangat dan wajahku bersemu tanpa alasan. Waktu terus berjalan, sore pun menjelang. Cahaya matahari masuk dari sela jendela dapur, menyorot lembut ke arah meja dan rak piring. Anto kembali ke dapur, mencuci tangannya yang kotor karena membersihkan mobil. Suara gemericik air menambah hening suasana. Aku ikut masuk, hanya untuk mengambil gelas dan mengisi air putih. Namun, tanpa kusadari, jarak kami begitu dekat. Hanya beberapa langkah saja. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas di tanganku. Tapi, tatapannya seakan mengikatku. Ketika ku angkat wajah, mata kami bertemu. Matanya tenang, dalam, seakan mampu membaca sesuatu yang selama ini kupendam sendiri. Ada jeda sunyi di antara kami, seperti waktu berhenti sesaat. Suara burung di luar, detak jam dinding, semua seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah aku, Anto, dan jarak yang semakin samar. Mel, kalau capek kerja seharian, mandi aja sekalian, biar seger. Ucap Anto sambil menoleh dengan nada ringan. Aku pura-pura tertawa, berusaha menutupi debar di dada. Mandi bareng maksudmu? Tanyaku lirih, separuh bercanda, separuh serius. Anto tidak menjawab. Hanya tatapannya yang dalam, seperti ombak yang terus mendesah pantai tanpa bisa dibendung. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuatku sulit berpaling. Diam itu justru berbicara banyak, seakan mengungkap hal-hal yang tak pernah terucap. Dan sejak itu, segalanya mengalir tanpa bisa dicegah. Seperti hujan deras yang turun di musim kemarau, rasa yang selama ini kering tiba-tiba menemukan alirannya. Setiap getar di hati bagaikan tetes air yang menyalakan api kecil dalam diriku. Aku merasa seperti kapal layang mungil yang diterpa badai, goyah namun tetap ingin berlayar. Anto dengan ketegasannya serupa nahkoda yang menuntun arahku di lautan luas yang tak menentu. Gelombang demi gelombang menghantam, tapi justru di sanalah kutemukan dermaga hangat. Ada kenyamanan yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Setiap tatapan, setiap kedekatan, bagai angin laut yang menggoyang layar, perlahan membawaku menuju muara yang menenangkan. Bunga yang lama kuncup di hatiku, sore itu seakan mekar perlahan. Ada rasa baru yang tak bisa lagi kusembunyikan. Rasa yang lahir dari kesepian, dari kebersamaan, dan dari luka yang diam-diam mencari sandaran. Hingga badai itu reda, laut yang tadinya bergemuruh, perlahan berubah menjadi tenang. Kapal layarku akhirnya berlabuh di pelabuhan yang damai. Ada keheningan yang tak canggung, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, dan ada janji tak terucap yang seolah terpatri di antara kami. Setelah semua berlalu, kami kembali pada peran masing-masing. Anto duduk santai di teras, menatap jalanan yang mulai lengang menjelang senja. Sementara aku kembali menatap bunga di taman, berusaha seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Sejak hari itu, ada ikatan yang terjalin, tak kasat mata, tapi nyata terasa. Kami jadi lebih dekat, lebih jujur dalam berbicara, dan lebih saling mengerti dalam diam. Tatapan mata yang dulu sekadar ramah, kini penuh arti. Senyum yang dulu biasa, kini meninggalkan debar. Aku menyadari, hidup sebagai TKW di negeri orang seringkali dipenuhi kesepian. Tapi sore itu mengajarkanku bahwa bahkan di tengah keterasingan, Tuhan masih menitipkan rasa untuk saling menguatkan. Dan mungkin itulah caranya menunjukkan bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Waktu bergulir tahun demi tahun. Hingga akhirnya, dengan tulus ikhlas aku menikah dengan Anto, supir sederhana yang dulu hanya kuanggap rekan kerja. Ternyata benar,
Jodoh memang misteri. Semua itu kehendak Tuhan, dan kita hanya bisa menjalani dengan sabar serta ikhlas. Dari perjalanan ini aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta atau kemewahan. Kadang ia justru lahir dari ketulusan hati, dari keberanian saling menjaga, dan dari doa yang kita panjatkan dalam kesepian. Cinta bisa tumbuh di tempat yang tak pernah kita duga. Namun pada akhirnya, yang menentukan hanyalah ridho Allah dan kesungguhan kita menjaganya. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa seindah apapun perjalanan hidup, jangan pernah jauh dari doa dan kesabaran. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang belajar dari cerita ini tentang takdir, cinta, dan bagaimana perasaan bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.